Mas FKM kan gitu, Texas gitu kan. Kok tapi isunya kesehatan ya, isunya TBC ya, isunya HIV/AIDS gitu ya. Ketika saya bekerja di lapangan, orang-orang, menurut saya ya, orang-orang seperti kita yang sudah memiliki konsep dasar itu sangat membantu. Kalau gue hire orang ke SAS itu dapat apa sih? Itu yang harus dikomunikasiin. Gitu. Kalau gue akan jual empatinya. Di acara hari ini ya Ki, kita tuh bakal ada sharing session gitu ya, atau sharing bareng-bareng alumni Kesas UI loh Ki. Betul. Mungkin boleh kita langsung ke sesi perkenalan aja. Indi, profil pembicaranya bisa kita tampilkan profil pembicara kita. Oke. Nah, ini dia yang pertama. Mungkin aku izin bacakan ya. Oke, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini nih, kita kedatangan salah satu alumni Kesas UI, yaitu Kak Indriani Ratnaningsih, yang tentunya udah punya work experience banyak banget. Mungkin aku boleh bacain beberapa kali ya, Kak Indri. Yang pertama nih, sekarang Kak Indri lagi bekerja sebagai Human Resource Specialist di UNDP. Lalu sebelumnya Kak Indri juga pernah bekerja sebagai Human Resource Consultant di UNICEF. Lalu pernah juga menjadi STTA Recruiter Consultant di Asia Foundation. Kemudian pernah menjadi HR Manager di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, lalu pernah juga menjadi Head of Sector di UNDP, Human Resources WHO, dan masih banyak lainnya. Tentunya teman-teman bisa aja langsung baca di sini, atau mungkin mau akses LinkedIn-nya Kak Indri juga boleh. Oke, mungkin aku sekalian menyapa kali ya. Halo Kak Indri. Halo. Jangan dicontoh ya, ini ketahuan banget gue tiap tahun pindah ya. Gak apa-apa kok Kak, tadinya pengalamannya jadi banyak banget gitu ya. Oke, kita lanjut kali ya ke pembicara selanjutnya. Boleh nih Iki yang bacain. Oke, selanjutnya kita di sini ada Kak Putri atau Kak Sisila Putri Mumpuni dari Angkatan 99. Di sini kita juga bisa lihat work experience yang banyak banget. Mungkin sebelumnya ada dari Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management di Jakarta sebagai Training Officer for HAGH Center Executive atau ACE Program in Center. Terus yang kedua, Kak Putri juga pernah berpengalaman sebagai Senior Training Officer for Better Work Indonesia atau BWI program in Yayasan Kemitraan Kerja di Jakarta. Kemudian pernah juga menjadi Gender and Social Inclusion Manager for Kompak, lalu pernah juga sebagai Protection Gender and Inclusion Specialist in International Federation of Red Cross gitu ya. Lalu pernah juga menjadi saat ini gitu ya, menjadi salah satu National Professional Officer di Prevention and Response Sexual Exploitation Abuse and Harassment Itu di baru WHO setengah ya. Indonesia Jakarta. Iya, Kak Putri. Jadi lebih parah lagi daripada Indri. Oh Loncat-loncat gitu. melulu. Dan Iya dia mungkin pernah menjadi HR di mana tempat aku kerja, jadinya untung pas dia nggak ada, gue masuk. 2 tempat, Put. Tapi nggak ada sih. Lu udah beli join di Jakarta, gue nggak di Jakarta. Fars, Nah, gue nggak pernah lihat sama lu ya, Put ya. iya. Apa yang jangan-jangan gue curiga. Itu Iki, sorry ya. Kita Oke. sukanya informal gini, sorry. Thank you. Nggak apa-apa Kak Putri, kita bikin jadi organik aja biar seru santai. Mungkin boleh ini di-share screen lagi di slide selanjutnya. Oke teman-teman, nah selanjutnya nih ada satu lagi alumni Kesas UI yang gak kalah keren, yaitu Kak Jajat Sudrajat yang punya work experience banyak banget juga. Yang pertama nih sekarang Kak Jajat lagi menjabat sebagai Rogers Indonesia, yaitu di Senior Program Officers Jakarta dari tahun 2021. Kemudian Kak Jajat juga pernah menjadi Research and Advocacy Coordinator di PRTB The Global Fund, lalu kemudian punya pengalaman kerja di World Bank juga, lalu punya pengalaman kerja di LKNU Site sebagai Advisor Program Assistant di Cepat Project Jakarta, lalu kemudian punya pengalaman kerja di UNAIDS yaitu sebagai General Consultant for Development of HIV and AIDS National Fast Track Action Plan, lalu kemudian pernah juga menjadi Reporting Coordinator di Indonesian National AIDS Commission, lalu pernah menjadi Program Coordinator di YPE dan sebagai Researcher di IPGI. Oke, halo Kak Jajat, gimana nih kabarnya malam ini? Baik, baik, baik. Terima kasih. Suara Oke, saya tentunya terdengar udah semangat jelas? juga ya Kak untuk sharing-sharing hari ini. Oh jelas kok Kak. Oke, baik. Oke, tentunya sepertinya seluruh pembicara udah nggak kalah semangat dari kita nih Ki untuk sharing-sharing hari ini.
Iya, bener banget, Di. Mungkin bisa aja kali ya langsung kita mulai nih, kita tanya-tanya kepada kakak-kakak alumni yang udah bersedia hadir pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau di acara diskusi hari ini tuh, aku sama Indi udah menghimpun beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa KESOS gitu ya, yang mungkin hari ini nggak bisa hadir atau mungkin nanti juga bakal berkesempatan hadir. Terkait pertanyaan terkait, sektor non privat ataupun NGO gitu. Jadi mungkin di sini kan kakak-kakak alumni udah, pakar lah atau ahli mungkin di bidang ini gitu ya. Jadi bisa memberikan sharing pengalamannya atau mungkin memberikan masukan-masukan. Mungkin, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya, Kak Indri, Kak Putri, dan Mas Jajat. Jadi mungkin nanti boleh, kakak-kakak memberikan masukan atau jawabannya setelah, aku sebutkan pertanyaannya gitu. Nah, mungkin dari yang pertama di sini, boleh dong tolong gitu ya, Kakak-kakak ceritain pengalamannya setelah lulus dari Kefas UI gitu, dan bagaimana akhirnya bisa sampai di posisi sekarang ini gitu. Konteks, mungkin Mbak Indri gitu sekarang kerjanya di mana atau Kak Putri dan juga Mas Jajat dengan posisi yang mungkin saat ini lagi dipegang gitu. Mungkin itu kali ya sebagai pengantar yang pertama. Mulainya dari abjad kali ya. Jat, Boleh. Om Pimpa dulu, woi. abjad Jat, paling adil Jat. Iya, saya ini ya biasanya kan keynote speech itu pertama, terus udah gitu pulang boleh kan ya? Oke, ini sama kayak diwawancara sama Indri nih, waktu mau masuk kerja gitu kan, ceritain dari lulus sampai sekarang ngapain aja gitu. Eh eh, Singkat aja, saya itu udah mulai aktif di tadi tuh sebenarnya ada satu CV paling bagian bawah itu di Bandung itu saya kerja ketika bikin skripsi. Ini ada Mbak Wiwis, ya Allah, Mbak Wiwis ini sudah membimbing saya ketika skripsi. Itu saya udah di Bandung tuh, udah kerja. Jadi saya semester 9 kalau nggak salah. Udah kerja di Bandung sehingga saya lulus semester 12. Nah, itu saya udah apa, ketika itu udah sebagai peneliti di Bandung. Kebetulan itu ada riset mahasiswa Jepang, tetapi kuliah di Amerika, ambil studinya di Indonesia. Nah, jadi saya jadi peneliti, mendampingi dia sekaligus menerjemahkan dari bahasa Sunda ke bahasa Inggris. Gitu. Saya ngedampingin mahasiswa doktor ini di Kabupaten Bandung sampai dia ngumpulin data, saya bantu observasi dan sebagainya gitu. Kemudian sampai saya lulus 2003 gitu. Jadi saya lulus, akhirnya lanjutin lagi, saya mendampingi si peneliti tersebut, orang Jepang, baru tahun 2005, jadi saya 2002, iya 2005 saya balik ke Jakarta, Kapang, terus, nah saya itu nyusun skripsi di YPI, tadi kan sempat sebutin pas setelah ini saya di YPI, nah saya bikin studi di YPI, pas balik di Jakarta, ditawarin mau nggak pegang YPI untuk program pendampingan orang dengan HIV, ODIP saat itu. Waktu di Bandung, saya kerja di IPGI itu isunya tuh Community Development. Jadi saya apa namanya dengan ilmu Comdev itu eh, ngedampingin peneliti ketika harus FGD, ketika harus in-depth interview, kemudian ketika harus ngelobi orang-orang desa sampai dengan kabupaten seperti itu. Jadi itu terus di Jakarta mulai ke isu HIV, isu cash pro remaja. Akhirnya sejak itu kayaknya udah mulai realnya itu di isu kesehatan reproduksi remaja, kemudian HIV/AIDS. Karena dari YPI itu saya kemudian aktif di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, KPA Nasional. Itu di situ sama saya masih pegang riset juga sekaligus saya bikin reporting laporan tahunan KPA, laporan kepada presiden sampai dengan juga
supply info tentang gimana sih situasi HIV di Indonesia gitu dari tahun 2009 sampai 2015 kalau nggak salah gitu. Setelah dari situ saya kemudian apa namanya di UNAIDS. Jadi karena masih ada nempel-nempel dengan isu HIV, saya akhirnya diminta untuk bikin apa panduan fast track bagaimana sih eh, segera mereduksi angka HIV di Indonesia. Jadi saya bikin gimana nih agar Indonesia mempercepat penanggulangan HIV lewat fast track tadi tuh gitu. Dan dari situ juga itu nggak lama, hanya mungkin setahun karena ini hanya bikin apa semacam eh, semacam panduan gitu ya, action plan, baru ke World Bank. Nah, ke World Bank ini sebetulnya masih agak geser isunya, nggak isu kesehatan, tetapi isu advokasi gitu. Advokasi, tetapi tentu tadi tuh skill-skill yang saya dapat di kampus itu kepake banget gitu ya. Bagaimana kita eh, dulu ada mungkin identifikasi, asesmen masalah, mapping dan sebagainya itu kepake banget tuh gitu. Jadi itu eh, kemudian lanjut lagi sampai saya akhirnya sekarang di Rutgers, di sebuah organisasi dari Belanda yang kebetulan buka kantor di Indonesia, dan memang apa namanya yang mengelola mengelola dana dari Kementerian Luar Negeri Belanda untuk apa dikerjakan oleh beberapa mitra-mitra kita di Indonesia di 4 provinsi gitu ya. Nah, tapi memang tadi tuh secara keseluruhan memang saya udah sedikit fokus tuh. Jadi saya akhirnya memang fokus pada isu kesehatan remaja, kemudian dan HIV/AIDS gitu. Itu dua yang kalau saya setelah hampir 20 tahun gitu ya, 20 tahun ternyata memang harus fokus nih gitu, dan ternyata itu fokus yang memang saya geluti gitu. Itu sih mungkin teman-teman kalau pendeknya ya gitu. Makasih. Makasih banget nih Kak Jajat atas ceritanya, perjalanan panjang gitu ya, iya, tapi pendek tuh kayaknya tadi. Oke, mungkin menurut aku nih Ki, yang paling menarik tadi pas dia Kak Jajat itu membantu mentranslate dari bahasa Sunda ke bahasa Inggris ya, itu lucu banget sih. Kalau menurut Iki gimana nih Ki? Iya, aku jujur tadi kayak, wih, bantu peneliti Jepang gitu kan. Ternyata pas endingnya, iya bantu translate ke bahasa Inggris gitu tuh kayak, wih, keren banget terus dikit. Iya ternyata bahasa lidah apa namanya mother language itu bener-bener mother tongue itu bener-bener kayak bisa ngebantu banget ternyata bahkan untuk peneliti Jepang sekalipun nih gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih tadi ngeliatnya kayak wah kayak Jajet nih relnya keren gitu. Maksudnya awalnya itu kan jadi researcher gitu ya, sampai akhirnya bisa masuk terjun pas di Jakarta itu masuk ke kesehatan reproduksi remaja gitu ya, HIV gitu. Walaupun sempat belok ke advokasi tapi kan kembali lagi gitu. Aku mau nanya deh Mas Jajet, Rutgers itu ruang temu generasi sehat bukan sih? Iya, Oh iya, aku sempat nge-search kan kayak Rutgers ini apa sih? Oh ternyata itu gitu ya. hmm, Itu berarti tentang advokasi kesehatan remaja juga gitu Mas, reproduksi remaja. ya. Jadi ya di Rutgers memang akhirnya tuh tadi tuh kalau saya merasanya beberapa keterampilan, beberapa apa namanya skill-skill yang saya dapat di kuliah gitu ya di Kesos itu jadi kombinasi tuh antara memang apa ya mengelola advokasi, kemudian bagaimana kita mengelola komunitas sampai dengan memanage partner-partner gitu ya, partner-partner mitra-mitra lokal itu berasa tuh seperti itu. Dan memang karena salah satu memang Rutgers yang sekarang itu adalah bagaimana mengadvokasi nih agar eh, remaja bisa mendapatkan hak-haknya gitu, hak pendidikan, hak kesehatan, akses layanan sampai dengan bagaimana pemerintah juga menyediakan akses tersebut. Itu sih yang jadi
apa visi utamanya gitu. Oke, berarti fokusnya tuh nggak cuma di kesehatan reproduksi ya tadi. Jadi Ya, emang fokusnya ke arah remaja. Kalau dari Mbak Indri, Kak Putri gimana nih? Kalau dari Abjad sih I berarti ya, Mbak Indri gimana nih? Halo, selamat malam. Saya sih sebelum mulai ya, saya mau makasih dulu. Kebetulan di sini ada Mbak Chandra, ada Mbak Fitri, ada Mbak Wiwis, yang apa ya, kalau dibilang berjasa tuh kayaknya saya undermine banget deh kalimatnya deh gitu. I am what I am itu because of them gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin karir ya, karir saya tuh apa ya dari awal ya. Saya tuh sempat di PMI. Pertama-tama banget saya lulus, saya masuk. Oh enggak, saya lulus terus saya ambil S2 dulu. Saya ambil MM. Nah, setelah saya ambil MM itu saya lanjut ke Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia di saat teman-teman saya di S2 itu masuknya semuanya ke FMCG dan lain-lain gitu tuh, saya tiba-tiba masuknya ke Palang Merah Indonesia. Teman-teman saya gajinya 3,5 juta tuh waktu itu tahun 2002. Gaji saya golongan 3A kalau nggak salah masuknya, karena PMI itu auxiliary dari pemerintah kan. Gaji saya 897.900, saya ingat banget jumlahnya. Gitu. Pas saya pulang ke rumah, pas habis interview, saya bilang sama bapak ibu saya, "Pah, Mah, dapat kerja." "Di mana?" "Di PMI." "Oh, kamu mau nggak?" Gitu kan. Saya bilang, "Ya maunya mah mau aja lah." Gitu. Cuman gajinya kecil. Tanya sama bapak saya, "Berapa gajinya?" 890.000, Pak. "Oh ya udah nggak apa-apa, kamu papa kasih uang saku." Jadi saya udah kerja, tapi masih dapat uang saku dari bapak saya gitu kan. "Kalau nggak kamu gimana beli bensin?" waktu itu. "Oh ya juga sih Pak, gimana kamu beli bensin, gimana kamu makan?" gitu kan. Saya ketawa aja gitu ya, saya jalanin lah. Nah, di PMI itu kebetulan karena organisasi tua kali ya, nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Jadi ujung-ujungnya saya tuh diajak sama IFRC, diajak sama Federation kemana-mana gitu. Indri, come with us gitu ya. Dari awalnya cuma jadi translator. Saya punya title disaster preparedness officer. Cuman kalau misalnya ada expat yang datang dari home country-nya mereka, saya diajak tuh buat bantu translate, ngejelasin technical aspeknya apa gitu-gitu. Lama-lama dalam 1 tahun itu, saya cuma 1,5 tahun saya kerja di PMI. Itu saya di Jakarta mungkin cuma 2 bulan. Sisanya saya pergi entahlah kemana gitu. Nah, habis itu dalam 1,5 tahun itu juga saya 3 kali kena DBD, terus 3 kali kena tipes. Cuman karena saya pokoknya setiap saya ke kantor tuh, kebetulan saya dekat sama almarhum Mari Muhammad. Karena di disaster itu cuma ada 1 orang ceweknya. Dia bilang, ente udah masuk? Katanya ente tipes. Iya Pak, ngapain ente di sini pulang? Saya disuruh pulang sama beliau. Jangan, tipes kuliah lah panjang lebar. Wah, tipes itu bermasalah, berbahaya. Ya, dari situ, karena saya tahu saya sakit mulu gitu ya, saya pindah. Akhirnya saya kerja di HR. Karena pas di disaster preparedness itu juga banyakkan HR-nya ya, capacity building untuk saya bikin modul, untuk mereka ada Satgana, ada relawan, ada apa-apa, itu saya ikut di bagian bikin disaster management modul. Dan saya juga certified untuk sphere training waktu itu. Udahlah, akhirnya saya masuklah di HR. HR juga pertama di Bali, habis itu ada tsunami Aceh, saya resign dari Bali, dari Denpasar, dari Bali saya tinggal di Kuta, saya pindah ke Melabuh. Kayak orang gila saya di sana. Biasanya di Bali saya jam 8 malam keluar cari kopi, di Melabuh jam 8 lihat keluar cuman yang gelap. Itu baru yang nggak ada apa-apa lah pokoknya. Itu selama 1,5 tahun lah saya di Aceh, terus balik dari Aceh itu saya di Oxfam. Habis dari Oxfam saya masuk ke WFP, dan sejak saat itu saya alhamdulillah lanjut UN, on and off UN lah sampai saat ini. Kenapa saya shift malam? Karena sebenarnya saya kerjanya di UNDP HQ. Saya di New York, saya New York base sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tadi saya sempat bilang rumput tetangga lebih indah ya, saya udah 3,5 tahun. Saya working from home, dan most probably akan another 4 years saya working from home. Jadi 7 tahun saya nggak ketemu muka orang. Dan itu yang live ya, ini baru nanti 2 minggu lagi saya mesti ke kantor. Jadi baru 2 minggu lagi saya akan ketemu teman-teman saya gitu, kolega-kolega saya di kantor sebenarnya.
Kenapa saya milih jadi HR? Sebenarnya buat saya memang keadilan mutlak punya Tuhan gitu ya. Cuman sebagai HR kita tuh punya mandat untuk bagaimana bisa adil sama kandidat paling enggak. Jadi saya benar-benar memegang mandat itu dan saya benar-benar berusaha untuk seadil mungkin. Jadi kalau orang bilang lu nggak usah baca CV lah, ngapain sih lu baca CV? Enggak, saya baca. Jadi jangan harap mudah-mudahan teman-teman juga nanti ya mbak-mbak, mas-mas atau adik-adik sekalian kalau nulis CV ya seriusin gitu loh. Banyak banget kandidat yang nulis CV astagfirullahaladzim. Saya sebagai HR sih suka sedih bacanya gitu. Jadi nanti kalau mau nanya further silahkan gitu. Cuman ya tadi seperti Putri bilang, sekarang saya di New York. Sebelum itu saya Regional HR Manager untuk Asia Pasifik. Jadi negaranya ada 39 negara dengan 13 country office. Sebelum itu saya di New York juga untuk UNICEF. Sebelum itu saya nggak tahu ya, saya tiap tahun pindah, saya bingung. Lihat aja di LinkedIn saya ya, add saya di LinkedIn. Thank you. Oke, thank you banget Kak Indri. Ini Gak kalah menarik ya Ki ya. menarik banget. Pak, dari awalnya di PMI ya, dapat support dari keluarga berupa uang saku gitu ya dia. Kita juga maunya kayak gitu nggak sih Ki? Meskipun Pengen nggak kerja, banget. dapat uang saku. Bener. Tapi ceritanya keren banget tadi, apalagi pas bagian yang aku kaget ketika Kak Indri bilang sempat 3 kali DBD, 3 kali tipes gitu ya, sampai disuruh pulang. Itu kayak apa ya, ngeri aja gitu Kak Indri. Itu gimana kok bisa sampai kena DBD dan tipes? Kayak kondisinya, kesehatannya kok bisa ngedrop itu gimana Kak Indri? Oh, sebenarnya karena disaster preparedness kali ya, kan kita juga ikut ke respons kadang-kadang. Jadi kalau misalnya respons banjir, saya pernah deh kayaknya sama Jajat lagi survei dulu masih kuliah. Banjir kita lari-lari dikejar banjir gitu kan Jat. Nah, itu terulang lagi aja pas saya udah kerja di PMI, itu keulang Di lagi. negara ya, di Iya, negara. Ciliwung. terus keulang lagi aja gitu pas sudah kerja, saya mesti respons ke beberapa tempat. Terus karena mungkin disaster preparedness itu kan juga nyiapin ya yang daerah-daerah bencana. Jadi andalan saya satu sebenarnya. Kalau ditawarin minum, di WHO pasti tahu lah, E. coli itu paling banyak di air. Kan? Jadi kalau saya ditawarin minum, saya selalu diam sambil bilang, mohon maaf Pak, saya lagi bayar puasa. Jadi buat teman-teman nanti yang mesti ke daerah, bilang aja kayak gitu, mohon maaf Pak, saya lagi bayar puasa, jadi saya nggak minum. Padahal begitu sampai minum mobil ya, aduh sudah minum sebanyak-banyaknya lah gitu. Kenapa? Ya saya sih takut aja ya, bukan apa-apa. Kalau kita mau bantu orang kan kitanya harus dalam posisi bisa bantu ya. Kalau kitanya sakit buat apa gitu. Gitu. Oke, ini sebuah tips nih dari Kak Indri ya teman-teman, kalau kita lagi berkunjung di suatu daerah yang mungkin kondisinya dalam tanda kutip kayak lagi bencana atau mungkin kondisi airnya mungkin lagi kurang bersih kali ya, kita bisa nih pakai cara ini kali ya. Oke, dari Kak Putri gimana nih? Kak Indri, BTW thank you banget. Nanti kita tanggapin lebih lanjut di pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh Kak Putri mulai sharing-sharing pengalamannya dari awal? Oke. Aku bakal singkat sih. Tadi tuh cuman baru separoh ya, dan itu kan wilayah Jakarta. Jadi sebelumnya kalau teman-teman ini banyak yang masih kuliah dan baru lulus juga ya di sini ya. Oke, kalau saya sih karena dulu teman-teman waktu masih zaman aku kuliah, mereka pulang pergi belajar nge-mall. Kalau saya dari kayak tahun 99 tahun 2000 saya sudah menjadi relawan gitu di organisasi perempuan gitu kan. Jadi ya, organisasi lokal, dan saya sih menyarankan teman-teman pada saat kuliah itu mulailah untuk mencoba untuk jadi volunteer atau kayak tadi si Jajat ya, jadi apa bantu research dan segala macam. Kenapa? Karena ini dari pengalaman saya, mungkin kalau tadi kan 2 orang tuh manis sekali ya pengalamannya kayaknya gampang gitu. Jadi ketika teman-teman mulai membangun network ketika kuliah, agak melancarkan jalan sih menurut saya. Kenapa? Karena pada saat tahun ketiga aku sudah mulai jadi volunteer gitu, pada saat magang gampang tuh, orang-orang pada susah nyari, gue gampang banget gitu kan. Malah udah di sini aja Put, udah di sini aja Put. Kenapa? Karena sebenarnya
organisasi di luar sana banyak sekali gitu, dan kalau kita hanya mengandalkan dari kampus mungkin bukan yang kita mau gitu kan. Bukan memperkecil ini ya, kemampuan kampus mencari tempat magang. Bukan magang ya, sebutannya apa sih sekarang? Apa Ki? Magang Praktikum, juga Mbak. sih, Praktikum. Sorry. Benar ya, praktikum ya, tetapi kita kemudian bisa memberikan ini nih, suggest gitu, oh aku pengen di sini, karena kebetulan waktu itu sebenarnya aku terjerumus gitu, kalau ada teman-teman kenal namanya Armita 99, dia butuh teman untuk jadi volunteer, terus akhirnya aku ikut dia tuh, dasar on banget ya. Kita masih waktu itu naik bis gitu, dan kemudian akhirnya kita jadi relawan. Dan setelah itu ternyata I feel in love gitu. Jadi kayak, oh ini tuh kebetulan saya itu adalah survivor dari ya pelecehan seksual di jalan gitu ya, masalah-masalah kekerasan itu banyak terjadi, dan saya adalah survivor, dan saya merasa bahwa pada saat itu pekerjaan di organisasi perempuan membuat saya tuh lebih berdaya. Nah dari situ akhirnya saya ini ada Mbak Wiwis kayaknya ya. Terus saya magang tadi praktikum di RSCM Pusat Krisis Terpadu, ngurusin kembali tentang kekerasan, dan sampai saya skripsi kalau tidak salah ya. Dan kemudian dari situ saya mulai mencoba untuk bekerja bukan jadi volunteer lagi yang nggak dibayar, mencoba untuk apply. Tapi benar katanya Indri tadi, ketika teman-teman nanti mulai apply pekerjaan yang betul-betul dibayar, saya juga menyarankan untuk bisa membuat CV dan cover letter yang lebih profesional gitu ya. Jangan asal gitu, karena ternyata itu adalah kunci di mana kita bisa at least gitu ya. I'm so happy gitu ketika jadi shortlist gitu, dipanggil aja tuh aku dulu happy banget. Dan disitulah akhirnya aku mulai aku pengen coba ke emergency nih gitu. Terus akhirnya waktu itu dengan WVI dan Tsunami Aceh gitu kan, terus sana gitu, dan kemudian itu 4 tahun akhirnya saya di Aceh. Dan setelah itu saya coba tuh, karena dulu tuh aku tuh paling suka sebenarnya community development. Tapi gimana caranya ya memasukkan community development dengan kekerasan, misalnya kekerasan pada perempuan gitu. Dan ya udah saya coba gitu. Jalurnya bisa sangat berliku gitu ya. Kalau Jajat sama Indri mungkin sangat intens lagi. Di situ aja jadi expert gitu ya. Kalau saya kebetulan karena saya lebih di program manajemen itu kan bisa memegang apa aja tuh, isunya banyak. Jadi terus akhirnya ya udah, karena nggak bisa tentang kekerasan terhadap perempuan pada saat itu ya, saya akhirnya masuk ke early childhood gitu. Jadi pengembangan anak usia dini. Saya tinggal di Cianjur 2 tahun tanpa listrik gitu kan. Ya ada listrik sih tapi mati melulu. Terus kemudian 4 tahun saya di NTT dengan plan internasional, dan setelah itu saya kembali lagi dan mulai mencoba untuk bekerja di Jakarta gitu ya. Tapi akhirnya masuk lagi di gender dan agriculture. Terus kemudian ya di situ tadi networking itu sangat berguna ketika kita butuh kerjaan. Teman-teman dari network kita bekerja dan tahu bahwa kita bekerja dengan cukup baik atau sangat baik gitu, mereka pasti akan merekomendasikan kita gitu. Ada yang menarik waktu itu, saya diterima di UNICEF di Jayapura gitu kan, wah udah happy banget tuh. Ada kebakaran di belakang rumah. Lalu bapak saya sendirian, terus dia tuh tahu nggak sih kalau misalnya orang tua udah usia, ketika kebakaran dia tuh bingung mau ngapain. Itu tuh di hari Kamis dan saya harus berangkat di hari Senin. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk saya nggak ngambil tuh kerjaannya gitu. Jadi di beberapa kesempatan gitu ya, saya kemudian tidak mencoba untuk egois gitu terhadap karir. Tapi akhirnya pada saat itu ya saya memilih bapak saya gitu. Akhirnya jadi saya tidak jadi bekerja di Jayapura waktu itu. Padahal saya pengen banget ya, saya belum pernah gitu kan bekerja di Jayapura karena saya suka sekali dengan pekerjaan di wilayah remote. Jadi itu 2 pesan saya adalah tadi kan, 1, ketika teman-teman
apa sih namanya sekolah gitu ya, kuliah, jangan cuma di kampus aja gitu. Sayang waktunya, jadi cobalah cari untuk kegiatan di luar sana, menjadi volunteer kah, atau kegiatan menjadi researcher atau apa. Terus kedua adalah ketika lulus jangan takut untuk mengambil pekerjaan di wilayah yang terpencil. Why? Karena mereka membutuhkan kemampuan dan keterampilan teman-teman nih. Jadi kan teman-teman sudah dapat banyak konsep teori di sekolahan lah ya, di kampus gitu, di kampus UI. Dan itu sangat berguna. Jadi pada saat terus terang saya sempat sedih sih ketika saya di lapangan bekerja di NGO, kayaknya hitungan jari deh saya ketemu orang-orang kesos gitu kan. Dan ketika saya bekerja di lapangan, orang-orang menurut saya ya, orang-orang seperti kita yang sudah memiliki konsep dasar itu sangat membantu pada saat semakin percaya diri gitu. Jadi kalau yang lain maksudnya nggak berani, misalnya, aduh gimana nih nanti nih kita buat PLA gitu. Kalau gue sih gampang, ayo kita coba. Jadi kayak karena kita sudah memiliki tadi dasar, ya kita coba gitu. Kalau ternyata tidak berhasil, kita coba yang lain gitu. Itu sih dua hal yang menurut aku buat teman-teman yang masih kuliah ataupun baru selesai kuliah gitu. Kalau ada lowongan di remote sana tuh, di daerah yang terpencil, di manapun ya, di Indonesia ya. Kalau saya sih lebih suka bekerja di Indonesia, itu akan sangat membantu. Dan pengalaman saya ketiga adalah ketika saya bekerja di luar negeri, jangan pikir mereka tuh memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti kita gitu. Karena kalau menurut aku ya, Indonesia tuh bagus banget. Bagus tuh maksudnya isunya banyak, masalah sosial. Kita bisa bekerja di bidang itu. Manajemen program manajemennya juga bagus. Jadi pada saat beberapa kali saya ke sana, mereka malah nggak punya itu, tapi mereka langsung in action gitu. Jadi kadang-kadang kayak kayaknya nggak gini deh. Dan ternyata memang ketika mereka tahu pengalaman kita tuh banyak di lapangan, akhirnya kita berguna gitu bagi mereka. Itu sih. Sama mungkin terakhir adalah aku tadi kemana sempat di Mbak Wiwis, aku juga baru tahu tentang ini dari Mbak Wiwis sebenarnya. Dan aku bilang ke Mbak Wiwis, Putri. Iya, terus bilang, Mbak Wiwis, ini adalah keterampilan yang saya dapat ketika saya praktikum ya namanya tadi ya, sama buat skripsi. Jadi posisi saya saat ini tuh dulu sempat di mana saya bekerja tuh nggak pernah saya kerjain. Tiba-tiba saya diterima untuk yang di WHO ini adalah keterampilan saya dulu banget saya pakai. Tetapi apakah itu sudah out of date? Enggak juga sih, ternyata setelah saya lakukan malah kayaknya di UN yang udah gede banget, sorry Andri, tapi sistem mengenai saya ini gitu. Kalau teman-teman pengen tahu bisa nanti hubungin aku Japri, aku bisa memberikan informasi mengenai hal bagus ini. Itu masih sangat baru, jadi sangat berguna deh pokoknya. Jangan dipikir bahwa ketika kalian kuliah di kampus itu kayak ini kepake nggak ya? Kepake. Nah itu aja sih. Itu dari aku kali ya. Thank you. Oke, thank you Kak Putri. Banyak banget nih poin-poin penting yang tadi udah di-share Andy ya. Betul. Nah, tadi yang paling penting tuh ya Ki ya. Jadi kita nih sebagai mahasiswa jangan kayak bertanya-tanya kalau lagi belajar, ini nggak bakal kepake kayaknya. Karena menurut Kak Putri pasti kepake. Benar, pasti banget kepake. Dan tadi Kak Putri ingat kita kalau kita tuh nggak boleh ngandelin kampus aja, tapi kita harus berani nge-explore yang dia. Tadi kita coba cari-cari tempat volunteer, tempat magang, atau mungkin tempat praktikum yang inline sama apa yang kita mau. Biar nanti mempermudah nih kata Kak Putri ketika kita mau cari tempat magang atau pekerjaan. Dengan base dari relasi tadi, atau mungkin bekal-bekal yang udah kita punya ya dia. Betul banget nih Ki. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan kedua kali yang dia. Ini pertanyaan pemantik aja. Indi mau bantu bacain? Oke, boleh. Mungkin ya Kak, aku pengen tanya nih sama
kakak-kakak semua. Nah, kira-kira seberapa penting sih peran lulusan KESOS dalam perkembangan NGO di Indo dan lembaga internasional? Mungkin khususnya dalam bidang kakak-kakak kali ya. Yang tua Siapa duluan? yang tua lah, gila Oke. loh. Mungkin karena tadi mulainya Iya. udah mungkin gini deh Kak, karena tadi mulai dari Kak Jajat nih ya, dari yang abjadnya paling awal, kita sekarang muter dari yang abjadnya paling paling terakhir, yaitu Kak Putri. Boleh nih Kak Putri jawab dulu. Bisa aja loh, Di. Tadi apa pertanyaan? Gue udah lupa. Mungkin pertanyaannya, menurut kakak-kakak semua di sini nih, seberapa penting sih peran lulusan KESOS dalam perkembangan NGO di Indonesia maupun lembaga internasional, terutama mungkin di bidang kakak masing-masing gitu. Oke, dari kenyataan dan harapan ya mungkin ya. Gak apa-apa ya, Betul, dua boleh. itu ya aku lihat. Karena harapan dan kenyataan belum tentu sama. Nggak tahu nanti kalau Jajat dengan Indri ya, tapi ini dari pengalaman saya, bisa jadi saya juga salah, tetapi tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa jarang saya bertemu dengan lulusan KESOS di mana saya bekerja. Mau itu humanitarian response, mau itu di di community development atau di micro setting gitu. Ada, tapi hitungannya masih dalam bentuk jari gitu. Dan kemudian saya pernah waktu itu buat esai waktu mau sekolah di New Zealand, dapat university-nya, tapi waktu itu kenapa ya aku nggak lanjut gitu. Jadi ada ceritanya, tapi mereka tertarik banget tuh dengan data yang aku punya. Dataku adalah tidak ada 10% deh kalau nggak salah lulusan KESOS itu kemudian bekerja di bidang NGO gitu ya, atau di bidang-bidang yang kemudian berhubungan dengan isu sosial, masalah sosial gitu. Nah, jadi kalau ditanya, kenyataannya adalah tidak banyak, tetapi lebih banyak malah waktu itu teman-temanku dari lulusan IPB. Pertanian coy, bicara soal child protection gitu kan. Terus ITB, dan kemudian UGM, atau dan segala macam. Tetapi kalau ditanya harapannya, oh iya pastinya penting. Kenapa? Karena isu sosial di Indonesia tuh sebenarnya masih cukup banyak ya, walaupun kita middle income country gitu. Tapi itu tadi tuh, kalau kita tidak mau mengubah mungkin ya cara mindset kita, itu kita akan tergerus dengan lulusan-lulusan lain gitu. Kenapa? Karena ternyata pertama dulu kan zaman aku kerja ya, pekerja sosial itu belum menjadi suatu profesi yang terakreditasi ataupun diakui lah ya. Jadi kalau ditanya lu lulusan mana KESOS, apaan tuh gitu. Iya, terus kerja di mana di LSM, krik gitu kan. Kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman yang tidak bekerja di LSM di zaman saya. Tapi kalau zaman kayaknya semenjak terjadinya tsunami gitu, dan kemudian banyak organisasi yang bekerja di bidang itu dan orang-orang secara spontan gitu ya mau membantu dan datang, sepertinya itu semakin pekerjaan di humanitarian ataupun di sosial itu semakin kelihatannya oke gitu kan ya. Jadi banyak tuh udah mulai anak-anak muda bilang aku pengen jadi pekerja sosial, walaupun pekerja sosial yang disebut adalah bukan lulusan KESOS gitu, maksudnya bukan seorang pekerja sosial tetapi bekerja di bidang NGO. Nah kembali lagi tuh, jadi kalau ditanya kenyataannya adalah masih belum banyak nih Di. Tapi apakah itu penting? Oh iya gitu, penting. Jadi kalau lulusan KESOS itu apakah diperlukan? Ya diperlukan, angka kita tuh masih sangat kecil. Walaupun misalnya ditambah sama akademi KESOS bla 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 gitu ya, kecil sekali gitu. Kenapa? Karena balik lagi tuh kalau tadi Indri kan bekerja di HR ya, ketika dilihat CV sekarang tuh yang waktu di awal-awal zaman saya bekerja itu bukan lulusannya dulu yang dilihat juga gitu, pengalamannya apa, sama nulisnya benar
di CV. Apakah dia tugas-tugas job description yang dia kerjakan walaupun tidak sesuai dengan apa sih namanya lulusannya gitu. Kalau waktu saya jadi program manager, I don't care gitu. Yang penting lo mau misalnya bekerja di masyarakat. Itu tadi saya bilang, saya sedih banget karena setiap kali kita buka rekrutmen, there is no one gitu yang punya background ke sos ataupun pekerjaan sosial. Sebenarnya apakah itu memudahkan? Menurut aku sih iya, karena one example me gitu kan. Jadi aku banyak ngambil itu sih pengetahuan dan pengalaman saya kuliah sambil bekerja itu. Itu sih dari aku, mungkin bisa ditambahin sama kakak-kakak yang ini. Aduh sorry, gue digigit sama kelinci gue nih, sebentar ya. Thank you. Oke, thank you Kak Putri udah sharing-nya. Jadi mungkin realitasnya teman-teman masih belum banyak nih lulusan kesos di bidang-bidang yang padahal tuh relate banget sama bahasan-bahasan atau topik-topik kesos itu sendiri gitu ya. Jadi penting nih kalau kata Kak Putri. Kalau dari kata Kak Indri gimana nih? Kak Indri masih Jajat nih enaknya nih. Kak Indri sih tadi yang Oke, kedua. dulu deh, tengah deh. Boleh. Kalau saya gini deh, saya nggak mau ngumbar-ngumbar any expectations lah buat teman-teman semua ya. Bidang sekarang itu semuanya versatile. Siapapun bisa ikut sertifikasi, siapapun bisa kuliah bidang yang berbeda, siapapun bisa bekerja di bidang yang berbeda. Jadi jangan sampai kita jadi jumawa dengan berasa bahwa oh bidang gue kesos nih, kan gue udah belajar tentang anak, gue belajar tentang ini, praktikum gue tentang ini, ngerasa that you are well equipped untuk masuk ke dunia kerja. Dan bang, ternyata banyak banget gitu, semua orang itu bisa ambil, entah itu mereka during mereka online certifications, mereka online learning, or whatsoever. Ternyata banyak banget tuh orang-orang atau kandidat-kandidat dengan skills yang lebih. Jadi saya mau menarik teman-teman kembali ke bumi nih, diingat bahwa bidang kita itu bidang yang lumayan versatile, yang bisa dipelajari sepanjang jalan. Jadi kalau misalnya kita tidak diversified our skills, then you'll doomed basically at some point. Gitu kayak saya udah 18 tahun di HR, 15 tahunnya saya mungkin di UN. Kalau mau sombong-sombongan gitu ya, wah gue udah di UN gini-gini, pasti kalau gue apply, enggak tuh gue jarang tuh gue dipanggil juga gitu kan. Kenapa? Karena saya banyak belum sertifikasi. Sementara orang lain tuh udah sertifikasi A, B, C, D gitu kan. Akhirnya pelan-pelan setiap selesai saya apply sesuatu yang saya tidak dipanggil, saya approach itu HR-nya mereka. Saya tanya, can I have a feedback? Why I wasn't longlisted or shortlisted? Tuh, jadi you have rights ya. If you were invited untuk interview atau tes, you have all rights untuk approach HR-nya untuk get the feedback and ask, where should I improve? Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa kadang-kadang kita kan interview suka kepedean tuh, gue kayak bagus deh interviewnya, belum tentu gitu. Belum tentu juga sesuai yang dibutuhin sama si organisasi. Jadi silakan hubungi HR-nya, siapapun yang in touch with you during the communications, then you ask them, can I have some feedback? Then it's more than appropriate. You have all rights to do that. Nah, balik lagi ke masalah kebutuhannya kesos gitu ya. I fully agree sama yang Putri bilang gitu. Saya cukup jarang sebenarnya untuk bisa menemukan applicants itu dari kesos UI somehow. Mungkin juga bidang-bidang saya yang dibuka juga banyak kan yang lumayan senior gitu ya, atau apa, saya juga nggak pernah banyak nemuin sih. Cuman apa ya, atau wilayah-wilayahnya kebetulan saya enggak juga sih, dulu di Aceh juga jarang dapat saya. Nah itu mungkin satu hal yang kita bisa bicarakan lebih lanjut ya dengan ikatan alumni, bisa bicarakan dengan HMIKS-nya. Itu gimana sih bisa outreach, bisa sampai bisa masuk ke radar outreach-nya si organisasi-organisasi ini gitu.
Kalau misalnya mau dibantu liaise, let me know. Mungkin saya bisa bantu untuk liaise dengan beberapa HR colleagues saya di Indonesia. Terus jadi paling enggak tuh bisa ke capture gitu loh, bahwa iya kan ada ini loh, kita bisa share ke sini. Jadi apa ya, paling enggak mengundang HR itu atau mengundang experts itu datang ke kampus. Jadi kita tuh ada di radar mereka gitu lah. Jadi jangan nunggu aja, tapi kita undang mereka untuk bicara. At least they know that we're exist lah. Karena udah banyak banget, marketnya tuh banyak banget. Market di Indonesia itu luar biasa banyak. Kalau dibilang sama Putri, market Indonesia itu well skilled, I fully agree. Masalah kita satu, kita kekendala bahasa. Banyak sekali yang kekendala bahasa. Saya kebetulan akhir-akhir ini banyak spend di Philippines. Philippines itu parah sama Indonesia. Sama-sama banyak bencana, sama-sama banyak ini, pokoknya skill-set tuh hampir sama. Menang mereka satu, mereka bisa Inggrisnya bagus. In addition to that, karena mereka dijajah lama sama Spanyol, beberapa masih bisa fluent Spanish. Dan karena mereka keturunan Chinese, mereka bisa bahasa Cina juga gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, kita agak ketinggalannya di bagian situ. Nah, saya nggak bilang bahwa kita kita harus bahasa Inggris atau apa. At least tambah satu bahasa lah yang bisa untuk jualan. So, bahasa apapun lah yang memang teman-teman bisa pakai untuk jualan. Rutgers, kalau misalnya Jajat bisa bahasa Belanda, mungkin beliau edit point gitu kan, itu jadi bahasa ketiga kita. Jadi ya menurut saya sih, kalau saya ngelihat secara objektifnya, memang betul saya jarang lihat gitu ya, dari sekian lama tuh saya agak jarang lihat beberapa consultants, yes, mungkin ada 1-2 beberapa consultants, tapi untuk melihat jumlah yang kesos yang semakin lama semakin besar, kayaknya pool of ininya mesti besarin aja gitu. Jadi outreach-nya lebih digedein aja. Oh, dulu zaman saya sama Jajat kan cuma 25 orang. Lo lagi 25 orang dimi di rumah saya lagi 25-25-nya itu kan. Gitu. Jadi itu sih, jadi kalau misalnya pertama sih kalau saya bilang competitive advantage kita harus dipertahankan atau dipertanyakan atau di-challenge. Saya dengan senang hati akan men-challenge gitu ya. Kalau misalnya mau nanya, saya challenge habis-habisan gitu. Terus yang kedua, individual kompetitifnya apa, advantage-nya apa kita sendiri-sendiri. Kalau gue hire orang ke SaaS itu dapat apa sih? Itu yang harus dikomunikasiin gitu. Kalau gue akan jual empatinya. Nggak ada yang ngalahin deh empatinya anak ke SaaS. Jadi itu yang harus kita bisa jual gitu. Nah, sementara yang ketiga adalah kebanggaan. Bangga nggak sih lo lulusan ke SaaS? Kalau kita aja nggak bangga, ya gimana mau dilihat orang lain sebagai sesuatu yang membanggakan gitu. Those are my 3 points. Thank you. Oke, thank you banget Kak Indri. Ini tadi kita udah dapat banyak beberapa Banyak tips atau pesan. masukan ya. Banyak Bener. pesannya tuh ya Kia. Tadi yang paling menarik sih menurut aku tuh kayak, dan aku setuju banget sama Kak Indri, kalau misalnya kita at least mungkin harus perlu belajar satu bahasa asing gitu ya, di luar satu mother language kita. Iya, betul banget Indi. Jadi mungkin dari Kak Indra juga pesannya kita tuh harus bisa juga lah mencari apa yang bisa kita jual gitu, dan apa yang bisa kita banggakan dari kesos itu sendiri gitu ya. Mungkin tadi Kak Indra menyampaikan apa yang bisa kita jual tuh mungkin utamanya adalah empati gitu ya. Dan yang paling penting Ki, kita harus bangga dong ya sebagai lulusan kesos nih nantinya. Iya, bener banget. Karena kan kita banyak lah yang kita pelajarin, dan tadi juga berkaitan sama Kak Putra, dia bilang kalau sebenarnya isu sosial di Indonesia tuh banyak banget yang bisa banget kita implement atau bisa kita jual ketika kita ke luar negeri. Oke, tanpa lama lagi nih, Mas Jajat kayaknya udah nggak sabar mau sharing. Gimana Mas Jajat? Boleh? Kayaknya udah semua deh. Nggak, cuman apa ya? Kalau saya sih nggak tidak seskeptik Ciput dan Indri gitu ya. Artinya ya saya nggak tahu tuh kalau tadi Putri sudah bahkan sampai mendata gitu ya, berapa sih kira-kira proporsi anak kesos yang aktif di NGO gitu. Nah, justru sebetulnya eh, kemarin-kemarin yang inisiatifnya Bejo tuh dan mulai mengumpulkan ya, lu kerja di mana, bidang apa dan sebagainya, itu satu satu poin yang bagus untuk identifikasi gitu. Dan saya cuma mau bilang juga bahwa sebetulnya
eh, memang ketika saya dulu dulu itu berkecimpung di isu kesehatan itu, ketika saya ketemu sama orang, dia bingung, eh, Mas FKM bukan gitu, Texas gitu kan, kok tapi isunya kesehatan ya, isunya TBC ya, isunya HIV/AIDS gitu ya. Nah, justru saya di situ menunjukkan bahwa sebetulnya di isu kesehatan itu ada lebih banyak lagi faktor-faktor sosial masyarakatnya gitu loh. Artinya itu yang akhirnya menjadi itu yang menjadi saya semacam tonjolkan gitu ya. Artinya enggak loh, kalau ngomong kesehatan tuh enggak hanya soal medis, nggak hanya soal obat-obatan, tapi gimana sebetulnya eh, peran-peran Komdev gitu, peran-peran apa namanya pekerja-pekerja apa peran-peran pekerja sosial sebagai advokator, sebagai apalagi enabler itu justru muncul tuh gitu. Artinya di isu apapun skill-skill kita sebagai yang ngerti metain masalah, yang ngerti me, apa membangun jejaring dengan siapapun itu menjadi hal yang positif gitu. Nah, tetapi kebetulan di isu kesehatan Komdev, saya sih ketemu ya dengan beberapa banyak temen yang source juga, dan bahkan ketika ngomongin isu karena kan ketika saya ngomongin soal dulu HIV itu kan kental isu diskriminasi, sehingga saya harus ngomongin soal hak asasi manusia, itu banyak ketemu teman-teman sos yang memang aktif di isu itu. Bahkan kan sekarang kan kayak Mbak Atnika gitu kan, ketua Komnas HAM kan dari Kesos tuh gitu. Artinya sebetulnya ruangnya sudah ada gitu, ruangnya sudah terbuka, dan dengan ilmu Kesos justru itu saya sih melihatnya sebagai satu peluang tuh kita akhirnya cukup fleksibel ketika ngomongin Kesmas, masyarakat kita punya ilmu bagaimana mengorganize masyarakat. Ketika ngomongin HAM, kita punya isu tentang gimana ngebangun kebijakan sosial. Artinya, artinya sebetulnya yang kita punya cukup lengkap gitu. Tapi memang tadi yang saya apa namanya, saya juga nggak tahu sih kalau di angkatan saya 97 itu dari 22 orang, mungkin yang aktif di NGO berapa ya? Ada 4 atau 5 mungkin ya, berarti memang sekitar 20% berarti ya. 20% yang saya tahu, Indri, ada Tony, ada Dede, iya mungkin 4 atau 5 orang deh kali ya. Jadi kurang lebih 20% gitu. Artinya saya pikir itu juga cukup satu 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 hal yang cukup besar gitu. Dari komposisi angkatan saya cuma 20 orang gitu, 22 orang. Tapi tadi artinya saya sih kalau kalau melihat itu artinya betul tadi kata Putri juga ya di kampus harus banyak membuka jejaring. Tapi memang yang setelah saya pelajarin di Sukses Remaja, ini nih anak-anak eh, generasi Z ini memang agak-agak unik nih ya gitu ya. Agak-agak unik nih karena salah satu isu yang sekarang sedang muncul itu eh, sangat sedikit. Jadi kalau kalau sekarang itu disebutnya nih si aktivis-aktivis NGO ini sebagai pejuang HAM gitu kan ya, pejuang HAM. Nah, beberapa tahun terakhir itu memang sangat sedikit anak mahasiswa yang mau volunteer, yang mau tadi kalau dibilang kerja remote dan sebagainya. Itu juga ini satu isunya juga apa namanya nggak begitu seksi. Yang kedua karakter Gen Z juga nih yang jadi ini semakin apa ya problemnya jadi makin berat nih gitu. Itu mungkin yang akan jadi PR para bapak ibu dosen nih gitu loh, gimana agar apa menumbuhkan kembali nih apa semangat-semangat eh, volunteerisme, semangat-semangat mau ke komunitas itu pada anak-anak Gen Z nih gitu. Itu sih mungkin.
Makasih. Oke, thank you Mas Jajat. Ini catatan buat kita ya, teman-teman, terutama mungkin kita yang masih dalam masuk kaitannya di generasi Z ini gitu ya. Kalau kita juga harus bisa mulai apa ya, menerapkan apa yang mungkin dulu dari diterapkan oleh kakak-kakak sekalian nih, gimana kita ngebangun jejaring, ikut-ikut volunteer, mau berpartisipasi aktif gitu. Mungkin kayak ibaratnya kayak kerja-kerja kasar atau kerja-kerja picisan kali ya, walaupun sebenarnya itu nggak picisan sih, tapi seenggaknya itu bisa ngebantu kita develop sebenarnya. Mungkin aku ya sedikit memvalidasi juga sih, karena aku ngeliat teman-teman aku juga sekarang tuh concernnya ada yang kayak mau kerja di ini gitu, yang di industri di ini gitu, kayak korporat lah gitu, kayak nggak mau dari kecil dulu gitu. Oke. Nah, mungkin kita udah masuk di 819 ya. Mungkin mau ada satu pertanyaan terakhir dulu kali ya ini buat kakak-kakak alumni. Mungkin kalau nanti kita sempat kita bakal buka sesi floor juga. Jadi bisa nih Oke. mungkin ada satu pertanyaan kali dari floor nantinya. Nah, di pertanyaan ini cukup menarik ya Ki ya. Kita bakal Benar banget. kakak-kakak buat flashback dikit nih kali ya tentang materi-materi dapetin selama kuliah di ilmu kesejahteraan sosial nih. Mungkin kita pengen nanya nih Kak, ilmu kesas apa sih yang menurut kakak-kakak paling kepake selama kakak bekerja selama ini gitu? Mungkin karena dari tadi mulanya dari Kak Jajat, dari Kak Putri, boleh deh dari Kak Indri dulu nih pertanyaan ketiga yang jawab. Kalau Kak Indri sih, kenapa sih sekarang manggilnya Kak ya? Gue bingung deh. Maunya dipanggilnya apa emang Kak? Tante. Saya ponakan lagi di rumah. Ya, kalau saya gini deh, sorry, saya mau respons tadi Iki bilang, balik lagi ya, ini facts of life aja, reality bites. Kalau teman-teman lihat, mungkin kan banyak banget yang saya baru add beberapa teman-teman yang di LinkedIn gitu ya. Jangan dipikir pada saat enak banget sih Indri, udah saya udah jadi mungkin hampir 10 tahun 15 tahun inilah saya kerjanya tuh di luar gitu kan, dengan negara yang enak-enak gitu. Di awal akhir-akhir ini saya enak-enak gitu. Saya di US, saya di Malaysia, saya di Geneva. Cuman jangan dilihat itu sebagai sekali datang gitu loh, sekali jadi. Enggak, jangan salah. Saya tadi kan bilang saya pernah saya di Aceh cukup lama, terus saya juga di NTT saya sempat, dan beberapa tempat-tempat lain. Untuk negara pun ya, negara itu saya dimulai dari Bangladesh, Timor Leste, Myanmar, Bhutan, Bangladesh lagi. Jadi memang tidak ada sesuatu yang datang dengan cepat. Jadi stop dreaming. If you think that you can get something like within a split second, forget about it. Gitu. It's not gonna happen unless you have Soeharto as your last name. Itu bisa jadilah gitu ya, lo mau apa aja jadilah gitu dapat sekarang. Gitu. But if you don't have your last name, any like filthy rich people, just be normal lah. You have karirnya gimana? Sama kayak banyak sekali teman-teman yang langsung, aduh gue pengen banget kerja di UN. Oh jangan salah, itu juga tidak terjadi dalam satu malam gitu. Jadi teman-teman baca aja benar-benar requirement siapa, ikutin karirnya pelan-pelan, sabar. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, ilmu yang paling berharga dari Kesos, saya sih ngerasa pada saat kita ditaruh praktikum ya, karena di situ benar-benar kita harus belajar kayak di tempat kerja. Jadi gimana kita punya relasi, gimana kita punya bos, gimana kita punya klien. Pada saat menjalankan praktikum ya jalankan dengan benar. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan cita-cita atau apa, bahasa saya mungkin agak kasar. Suck it up and move on. Jalanin aja. Semua pembelajaran itu di belakang kok nggak di depan. Jadi jalanin aja dulu. Saya dulu praktikum sama Jajat. Wah udah suami siaga banget ya Jajat. Saya mau Jajat saya praktikum. Mau apa aja itu semuanya ini dijalanin aja. Kalau toh akhirnya saya nggak di bidang kesehatan, but at least I learn how to make friends, I learn how to work, I learn how to deal with my boss, I learn how to deal with my clients, I learn a lot. Itu termasuk gimana membagi waktu antara sekolah, praktikum. Jadi menurut saya sih pada saat praktikum, that's the most important one, karena memang disiapkan untuk menjadikan itu, untuk menyiapkan kita di kedepannya. Thank you.
Oke, Oke, makasih thank you banget Kak nih Indri. Kak Indri jawabannya. Tuh ya Ki ya. Jadi apapun yang kita rasakan selama praktikum ya ya udah jalanin aja karena emang itu prosesnya yang harus kita nikmatin. Oke. Berarti yang kedua mungkin dari Kak Jajat kali ya, karena tadi Kak Jajat pertama udah, ketiga udah, kedua belum nih berarti. Boleh Ini Mas nih Jajat? semuanya harus muter ya. Harus muter ya jatahnya. Ya, Betul. kalau tadi saya sih menggarisbawahi Indri aja betul bahwa tadi tuh pembelajaran itu datangnya belakangan. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Nah, apa namanya? Nah, kalau saya sih sebetulnya melihat eh, dari semester satu gitu ya, saya agak lupa-lupa ingat gitu, sampai semester, mungkin saya kuliah sampai semester 8 atau 9 gitu. Em, itu kalau saya positifnya adalah saya eh, ketika kerja nih di awal kerja itu saya dapat eh, kumpulan puzzle-puzzlenya tuh gitu. Artinya dari satu apa satu subjek gitu ya, satu mata kuliah saya bisa dapat A nih gitu, ilmu A. Dari yang mata kuliah yang lain itu saya misalnya tahu tentang COCD, saya bahkan tahu yang pengantar ilmu kasus, ada peran-peran pekerja sosial, saya tahu bagaimana mengorganisir komunitas, bagaimana membangun sebuah apa masyarakat di kuliah, apalagi kebijakan saya tahu oh gini loh ternyata proses membuat kebijakan yang kita tiba-tiba nggak ujuk-ujuk demo pengen berubah tapi ada isu politik dan sebagainya di terus kemudian intervensi kita bisa belajar oh gini loh cara kalau itu yang benar yang Indri bilang empati itu dibangun ketika tadi kita udah tahu apa namanya intervensi antar pribadi gitu-gitu artinya kalau buat saya positifnya adalah hampir semua mata kuliah itu eh, punya bagian yang saya jadiin bekal gitu. Apa itu sih gitu. Nah, kemudian ketika tadi di praktikum itu mulai dibungkus tuh. Oh, ada skill ini kepake nih, skill ini kepake nih, skill ini kepake. Artinya itu mulai ada apa kombinasi yang positif yang baik gitu. Jadi itu sih yang saya betul-betul apa dan tadi ketika saya mulai jadi peneliti ada tuh mata kuliah yang tentang riset, tentang metodologi dan sebagainya itu saya pikir eh, memang tadi akan ketemu ketika oh iya gue kerja ini baca lagi nih buku penelitian, baca lagi nih identifikasi masalah gitu artinya itu sih gitu. Jadi kalau kalau saya sih positifnya itu melihat itu semua dan tadi kalau praktik itu betul-betul menguji oh gini ya gambaran apa contoh pekerjaan gitu. Itu sih sebetulnya itu yang secara umum bisa saya petik gitu. Makasih. Oke, thank you Mas Jajat. Nah, jadi pada intinya nih ternyata kalau dari Mas Jajat sendiri ngerasa sebenarnya semua mata kuliah itu ada bagian-bagian yang bisa kita ambil ketika mungkin kita implementasikan di dunia kerja dan bagaimana itu dibungkus tuh yaitu pada saat pelaksanaan praktikum itu sendiri. Berarti ini masih inline sama yang dikatakan Kak Indri tadi bahwa dalam praktikum itu banyak sebenarnya yang kita pakai gitu ya dalam pelaksanaannya gitu. Betul banget nih Ki. Oke. Pasti kita juga udah ngerasain ya Ki ya. Sekarang nih lagi praktikum harus ngebuka buku-buku yang dari semester-semester lalu lagi buat ngeliat-liat lagi buat Bener nge-refresh banget. pikiran ya kan. Betul. Oke. Nah, mungkin terakhir nih ya dari Kak Putri. Gimana nih Kak Putri? Hmm, aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka menghafal ya konsep kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang tadi kan aku bilang sebenarnya itu sangat sangat apa sih namanya berguna. Cuma memang waktu itu nggak suka sih menghafal gitu dan em, jadi lupa kalau ditanya pertanyaan itu. Tapi selama saya kuliah itu kan saya kerja ya sebenarnya mau volunteer tapi akhirnya kemudian di volunteer pekerjaan itu ada pelatihan-pelatihan yang diberikan gitu untuk agar kita bisa bekerja dengan jadi gimana ya learning by doing is better daripada gue sih menghafal gitu di kampus gitu. Jadi pada saat aku jadi volunteer itulah sebenarnya
pengalaman belajar yang menurut aku sangat menyenangkan gitu. Jadi dilatih, kemudian oke, Dan lo harus bantuin orang yang mau bunuh diri gitu kan. Dengan apa yang sudah dilatih gitu. Nah, itu yang menurut aku itu kepake banget gitu. Kenapa? Karena kayak tadi kan harus buka-buka buku lagi ya. Itu udah nggak lagi gitu. Maksudnya sudah baca buku, kita dilatih, langsung in actions. Habis itu evaluasi, debriefing sama supervisor kita gitu. Jadi itu sih yang menurut aku ya. Jadi ketika kita balik lagi nih, kalau aku selalu mengencourage teman-teman tuh jangan di kampus doang belajar gitu. Jadi kayak apa ya? Ya akan dilupakan deh gitulah. Kenapa akhirnya apa sih pengetahuan-pengetahuan itu tuh kayak hanya cuma di buku aja di otak gitu. Dan pada saat kebetulan, untungnya pada saat aku keluar itu pun karena saya suka banget sama pengembangan masyarakat, saya kerja waktu itu di World Vision, dan di World Vision itu aku suruh sebulan lebih, 2 bulan langsung ditaruh di daerah Sumba gitu. Nih loh, kerja community development setelah dilatih oleh mereka selama 3 minggu kalau nggak salah di Jakarta. Ya itu akhirnya ya walaupun ada beberapa konsep-konsep yang aku pelajari juga di kampus yang hampir sama, kembali lagi tuh ketika lo belajar nggak cuman menghafal, ikut tes, ujian gitu, tapi kemudian dilakukan, itu yang menurut aku sih lebih berguna daripada menghafal gitu. Kayak habis itu ya walaupun akhirnya mungkin kalau tadi disebutkan pasti akan berguna ya, tetapi itu sih yang menurut aku ya. Yang aku ingat soalnya terus terang aku nggak ingat apa ya kayak dulu gue kerjain ya gitu. Tapi berguna kok kalau ternyata itu dilakukan gitu. Oke, mungkin kalau Kak Putri itu lupa-lupa ingat, tapi pada intinya semuanya tuh penting ya, teman-teman, kalau mungkin kita simpulkan dari jawaban semua narasumber kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kira-kira apakah kakak-kakak sekalian berkenan kalau misalnya kita buka sesi floor untuk satu pertanyaan dari Kak Indri, Mas Cecep, atau Kak Putri barangkali? Boleh. Ini aku remove spotlight dulu ya, biar ketahuan siapa yang nanya. Ini gue yang spotlight loh. Wait. Oh, alah. Oke, Kak. Wait a Oke. minute. Alright. Oke. Buat teman-teman semua nih yang ada di rumah atau mungkin yang lagi di kantor atau dimanapun deh, kakak-kakak, adik-adik sekalian nih, buat teman-teman semuanya yang mau nanya boleh banget kita buka sesi pertanyaan. Jadi buat yang mau nanya boleh kirim di kolom chat atau langsung on mic. Raise hand dulu kali ya, raise hand dulu baru di on mic. Nanti Kira-kira ada? untuk yang raise hand nanti bakal kita panggil namanya, terus boleh langsung unmute aja ya, Ki. Oke, gimana teman-teman? Gimana kira-kira dari teman-teman semua yang ada di sini nih, boleh banget bertanya kalau misalnya ada pertanyaan buat ketiga narasumber kita malam ini. Tuh di kolom chat ada tuh. Namanya Mas Wahyu Raharjo. Oh, itu tadi ya nanya ke Kak Indri ya, selain tips belajar bahasa kalau nggak salah. Apalagi Kak Indri gitu. Kayaknya ke Putri deh. Putri apa Indra sih? Sama aja lah. Coba kita lihat, aku juga lupa-lupa. Oh iya, ke Kak Putri. Gimana Kak Putri, mau dibantu jawab? Belum nyala ya. Ya tadi sih yang aku bilang itu pertama networking ya, selain bahasa itu penting. Terus kalau memang tergantung sih mau posisinya tuh apa gitu. Kalau memang mau jadi researcher ya tentu saja skill untuk menjadi peneliti gitu ya. Kalau disebutan kerennya kan ada beberapa NGO sebutnya MILS gitu, atau itu MILS kayak makanan ya, gue jadi lapar. Atau MONEF gitu. Kalau aku kan dulu memang program manajemen, berarti yang perlu diimprove ya tentang bagaimana how to manage the program gitu. Terus kemudian kalau mau jadi asesor ya tentu saja kemampuan mengakses gitu ya.
Tapi kayaknya sih kalau menurut aku ketika bekerja di NGO, apalagi di program manajemen seperti saya, itu ya selain program manajemen, itu Monef gitu. Itu yang menurut aku penting. Sama kalau sekarang tuh tetap dua hal itu dilakukan, maka harus ada tentang advokasi. Kenapa biasanya sustainability programnya kita tuh salah satunya kan memberikan itu biar digunakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi bagaimana mengadvocate dan merubah perilaku masyarakat ataupun apa sih namanya stakeholders yang penting untuk isu tersebut. Itu yang baru gue inget sih. Ayo, yang udah tua-tua atau yang masih muda-muda silakan. Siapa tahu sebenarnya di sini ada AI loh, ada AI. Ini AI 97 kan ya, benar ya? Dia cukup ini juga nih, cukup memiliki pengalaman di mana-mana. Benar nggak sih? Jangan salah orang lagi gue. Coba aja Silakan dipanggil Kak Putri. Tante Indri sama Om Jajat. Iya, kalau nambahin sedikit gitu ya tadi skill apa yang diperlukan. Ya betul, artinya eh, beberapa tempat di NGO itu kan eh, nggak lama-lama banget ya. Kadang-kadang satu eh, siklus proyek itu paling lama-lamanya tuh 3 sampai 5 tahun gitu ya. Artinya betul bahwa membangun jejaring dan reputasi diri itu penting tuh gitu. Eh, apa syukur-syukur kalau misalnya proyeknya agak agak panjang dan lama. Tetapi ketika tadi kita harus oh ini nih udah selesai satu siklus proyek, kemudian kita mau atau kita mau naik gitu, kita mau naik posisi ya tadi membuka penting untuk tetap membangun jaring gitu dengan siapapun. Eh, yang kedua tadi betul-betul apa ya menjaga juga reputasi diri, integritas lah kira-kira gitu. Karena nanti ketika teman-teman itu mulai kecebur nih di dunia NGO itu akan muter-muter doang tuh gitu, akan muter dari isu kesehatan, isu komdev, nanti ketemunya nih mungkin yang tadinya bekas apa partner kerja kita akan jadi bos atau yang tadinya bahkan supervisor kita itu tiba-tiba akan jadi lembaga yang kita berikan dana. Artinya membangunkan itu jaring dan apa reputasi itu penting gitu. Itu yang jadi saya pikir juga apa dulu ketika saya di lembaga-lembaga di Indonesia gitu ya itu banyak dulu yang saya membantu ABCD gitu. Nah sekarang saya udah beranjak tiba-tiba orang itu apa yang harus saya supervisi gitu. Jadi itu sangat 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 mungkin gitu terjadi. Jadi bagaimana jaring dan membangun integritas tadi itu sih mungkin saya tambahin. Makasih. Oke, thank you Mas Jejet. Ini Mas Bejo yang nanya gimana nih dari tadi apakah mendengarkan nih? Udah Kak Putri dan Mas Jejet yang jawab. Semoga mendengarkan ya Mas Bejo ya. Kak Indri mau nambahin? Udah? Kak Indri udah sama aja bejo pakai acara nanya lagi lu. Ada lagi tuh pertanyaan satu lagi tuh. Oke, nah nih Kak, jadi tadi ada pertanyaan di chatting ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Flor. Ada pertanyaan nih, nah kalau kakak semua izin bertanya, apakah kira-kira di tempat kerja kakak masing-masing ada peluang untuk anak-anak KESOS melaksanakan praktikum atau mungkin magang gitu ya. Mengingat praktikum nih ada serangkaian tahap intervensi harus dilewati. Kira-kira hal tersebut memungkinkan atau enggak sih Kak? Oke, gimana nih? Mungkin boleh dibantu Aku kayaknya jawabannya. ya. Ini aku udah Iya, boleh jawab Kak. sih. Sebenarnya kalau di WHO sendiri sekarang sih ada anak magang dari Korea tuh, tapi kayaknya sih harusnya dilihat di website ya. Jadi di situ biasanya dibuka atau tidak gitu. Kecuali aku nggak tahu, aku belum pernah nanya sama HR-nya. Biasanya itu dibuka ketika memang ada kebutuhan dari technical unitnya gitu, misalnya vaksin kah atau COVID dan segala macam.
Gitu sih kalau dari WHO gitu. Tetapi kalau menurut aku, kalau di NGO yang lokal gitu ya, atau kemudian yang internasional gitu, mungkin saja bisa sih, asal yaitu tadi punya network yang disebut Jaja tadi. Kalau networknya ada, kayak waktu aku dulu tuh langsung diajak gitu, ayo Put ke sini gitu. Malah habis kita selesai praktikum, dilarang beranjak lanjutkan Putri gitu. Kayak gitu. Jadi saya kurang tahu kalau yang lain. Silakan. Mbak Indri mungkin tuh banyak tuh dia informasinya. Silakan. Mbak Indri tuh jagonya jualan sebenarnya. Kalau saya mikirnya gini deh, kalau memang kita butuh tempat untuk praktikum ya, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita yang mengundang dulu. Jadi organisasi-organisasi ini kita undang aja, entah itu dalam wadah HMIKS-nya atau mungkin jurusan mbak-mbak sekalian atau jurusan yang mengundang, lebih ke kayak sosialisasi kita. Kalau dulu kan kita sosialisasi ke sekolah untuk bisa mendapatkan talents as in siswa-siswanya nanti. Nah, sekarang kita balik approach-nya. Kita undang potential employers. Jadi kita bisa jual, ini loh yang kita punya, anak-anaknya ini, kurikulum kita seperti ini, setiap 1 tahun sekali kita ada program praktikum, terus sekalian aja dilihat mana mismatch-nya seperti apa. Jadi nggak tiba-tiba pada saat kita butuh praktikum baru kita approach. Jangan begitu. Itu sebagai yang punya suara gitu, pasti lu butuh gua aja, lu baru deketin gua gitu kan. Jadi jangan seperti itu gitu. Jadi lebih ke undang aja, ayo kalau mau dibantuin untuk bikin konsep acara atau mau dibantuin untuk liaise dengan organisasi, I'll help you. I'll be happy to help you. Cuman menurut saya sih lebih baik seperti itu. Sama halnya kayak koresponden istana, koresponden White House itu kan selalu diundang sama presiden, sama sekretaris negara untuk ada makan malam, ada apa. Ya itu buat apa ya? Biar ada hubungan aja gitu selama throughout the period. Nah, kalau kita tidak pernah membina hubungan itu, pasti akan sulit untuk mencari. Sementara kampus-kampus ini selalu mereka mendatangi gitu satu persatu. Berapa kali saya entah dapat kunjungan dari kampus A, B, C, D menanyakan hal yang sama gitu. Nah, kalau saya sih secara alur ya responnya ya karena kita nggak pernah tahu programnya apa, prosesnya akan lebih lama. Jadi belajar dari situ kita balik aja approach-nya. Kita undang dulu, datang dari HR ini, bikin aja satu acara apa kek yang mungkin similar to this, cuman agak di expand ya. Karena kantor saya sebenarnya bukan NGO. Dan World Bank itu bukan non-profit. Dan apalagi ada yang bukan non-profit juga gitu. Jadi lebih ke development, humanitarian development pakai ranahnya seperti itu aja gitu, yang lebih general kalau saran. Cuman lebih baik mengundang dalam satu event, kita undang semuanya, apakah itu mau dibentuk sebagai diskusi, workshop dengan 1-2 perwakilan yang akan ngomong, atau mau dibikin panel, tapi let's bring them to us. Jangan kita yang satu persatu jalan gitu. Dan menurut saya sih resources-nya lebih banyak kepake kalau satu persatu disamperin. Undangin aja semuanya. I'm sure you have the list apa aja organisasinya ya. Thank you. Oke, kalau tips dari Kak Indri, intinya tuh kita coba jemput dulu nih si potential employer-nya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk nih teman-teman buat kita langsung apply gitu. Ketika sebelumnya kita mungkin nggak ada koneksi atau nggak ada momen buat kita dan potential employer tadi itu ketemu gitu. At least kita tuh mungkin ketika udah punya acara gitu lewat yang disediakan lewat HMIKS, Pro di departemen gitu ya. Di situ udah ada jalurnya gitu ya sebagai pembuka. Nah, thank you sebelumnya buat Mas Jajat, Kak Putri, dan Kak Indri atas jawabannya. Pertanyaan tadi itu udah jadi pertanyaan terakhir ya, karena sekarang kita udah masuk di jam 8.42. Tadi aku menjanjikan kepada kakak-kakak bahwa itu pertanyaan terakhir gitu ya. Karena kita udah ngobrol banyak juga tadi, walaupun sebenarnya cuma 4 pertanyaan ya totalnya, tapi kita ngobrolnya tadi udah banyak banget dan mungkin udah isinya juga udah daging. Jadi aku harap pertanyaan-pertanyaan tadi udah bisa menjawab sebagian besar pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya, yang mungkin ingin kita tahu, yang ingin kita tanyakan kepada kakak-kakak alumni. Sebelum aku tutup, mungkin
kita akan ada sesi dokumentasi dulu kali ya. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak, Mbak gitu ya, Mbak Sari, Mbak Fitri, Mbak Chandra, dan kakak-kakak alumni sekalian mungkin boleh on kameranya gitu. Oke, itu dari Kak Indri tuh. Kalau ada yang mau konsultasi terkait CV atau interview, boleh banget email ke indriani.r@gmail.com. Ini dicatat ya teman-teman. Nanti aku forward juga informasinya ke tim ilmu research ya. Mungkin biar bisa diinformasiin lagi. Oke, nah sembari teman-teman catat nih ya, mungkin emailnya Kak Indri, boleh banget nih on cam semuanya supaya kita bisa mendokumentasikan momen-momen jarang ini gitu ya Ki ya. Saya izin ya, off cam ya. Oke, baik Mbak. Oke, siap Mbak Chandra. Nggak apa-apa Mbak. Kehadiran Mbak tetap terasa kok Mbak. Terima Yang lain? kasih. Oke, yang lain gimana? Mungkin boleh langsung aja Indi bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke deh, ini yang on cam cuma segini doang nih ya artinya. Oke, Ya. di sini ada 2 slides, jadi aku bakal screenshot 2 kali. Kalau gitu semuanya boleh lihat ke layar masing-masing. Senyum, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke deh. Nah, kalau dari Ki, kira-kira ada gaya yang mau dipakai bareng-bareng gitu nggak sih? Waduh, nggak enak nih aku jadinya. Ada sih sebenarnya. Aku Apa mau tuh, Ki? gaya ini sebenarnya gaya yang cukup ngetren di HMIKS sih kakak-kakak alumni. Ini setengah love gitu ceritanya, jadi di pipi gitu. Iya. Kenapa Mbak Indri kok mukanya shock gitu Mbak? Ini lucu loh Tuh Mbak. gayanya Indri banget tuh sumpah. Dulu dia suka kayak gitu soalnya. Oh serius Mbak? Wah, berarti secara nggak langsung ada penerusnya nih. Oke deh, yuk kalau gitu yang lagi on cam boleh langsung tangannya kayak gini semua. Mungkin aku izin enggak kali ya, karena harus pakai 2 tangan untuk screenshot. Oke deh, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke deh Ki, udah selesai. Teman-teman maaf ada disclaimer dulu, semua pendapat saya di sesi ini itu pribadi dari Indri ya, bukan Indri sebagai karyawan dari UNDP. Saya harus bikin disclaimer itu. Terima kasih. Idem-idem. Oke, siap Kak Indri. Oke, dengan sudah dilakukannya sesi dokumentasi tadi menandakan bahwa kita sudah di akhir acara gitu. Berarti acara sudah bisa ditutup. Mungkin aku dan Indi gitu ya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian yang udah mau menyempatkan untuk hadir dan memberikan banyak masukan, saran dan juga sharing-sharing terkait pengalamannya gitu ya. Mungkin dari aku dan Indi izin pamit kalian ya. Jadi makasih banyak buat kakak-kakak dan makasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang udah mau join.